di kecepatan tinggi pun dia belum tentu bergetar. Belum tentu, Pak. Ini kalau kerasa ada bergelombang atau tidak rata, itu kemungkinan besar adalah dia yang habis adalah kampas remnya, bukan piringannya. Ya. Di video pendek itu kan cuma 15 detik. Ya. Nah, kita bisa jelaskan nggak? Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Selamat siang menjelang sore. Bertemu kembali di video-video terbaru dari AHpedia. Masih dari bengkel AH Motor, wilayah Yogyakarta, tidak jauh dari Terminal Jombor. Sobat AHpedia, sudah hampir 2 minggu kita tidak mengirimkan video terbaru untuk Sobat AHpedia menambah ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman. Dan kali ini kita akan membahas sebuah konten yang kemarin hampir meledak. Hampir meledak. Mas Budi kewalahan menjawab pertanyaan. Jadi kita akan buat konten panjangnya biar lebih jelas lagi ya. Nah, seperti apa kontennya? Mari kita langsung ke Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHpedia ya. Alhamdulillah, Mas Haji, kita syuting lagi Mas Haji nih. Iya Pak, lama banget ini nggak ketemu Pak Taufik. Kenapa nih Pak Taufik nggak nongol nih? Agak sedikit nggak enak badan ini Mas Haji. Oh iya Pak. Ya kan? Lagi musim kali ya Pak ya? Musim durian, ya kan? Manggis ya. Sama ini mau akhir tahun juga. Baik, Mas Haji. Iya Pak. Kemarin ada pertanyaan Mas Haji. Gimana tuh? Di video pendek kita kan ada konten yang membuat judulnya begini. Tidak perlu ganti baru apabila rem bergetar. Oh iya, benar, benar. Benar nggak itu? Benar Pak. Benar. Benar. Nah, kalau di video pendek itu kan cuma 15 detik. Iya. Nah, kita bisa jelaskan nggak? Nggak bisa. Ya bisa. Bisa. Oke, baik. Gimana Mas Haji? Ya, jadi untuk masalah rem bergetar ini bisa dikarenakan salah satunya itu dari efek dari piringan, rotor disk atau cakram ya istilah lainnya itu. Atau bisa dikarenakan karena dari kaki-kakinya itu sendiri. Nah, ini yang kita perlu sederhanakan atau kita perlu fokuskan penyampaian materinya adalah dari cakramnya ya. Cakram ya? Iya, dari cakramnya. Biar tidak melebar ya? Iya, nanti definisi getar kan macam-macam nanti. Jadi fokuskan ke bagian cakramnya. Cakram, oke. Ya. Baik. Jadi cakram ini kan salah satu komponen dari sistem pengereman ya Pak ya. Iya. Nah, ini dari brake pad, sampai kaliper, cakram. Jadi mereka bekerja sama ketika ada gaya yang dihasilkan dari pengemudi. Gaya injak gitu ya Pak ya. Di bagian rem. Jadi nanti ketika kendaraan bergetar, apalagi terutama saat direm, ini bisa jadi kemungkinannya adalah dari bagian cakram. Itu Pak. Nah, untuk mengetahui cara tahu itu dari cakram atau dari kaki-kakinya, mungkin dari teman-teman mungkin bisa dengan secara visual ya Pak. Nah, misal nih posisinya ini kan udah terbongkar ya. Iya, benar. Kalau teman-teman di rumah misal nggak kondisi rodanya masih terpasang, itu bisa aja pakai ini Pak, pakai tangan, jari. Iya, feeling jari Pak. Nah ini jarinya dicoba diraba di bagian rotor disknya. Ini kalau kerasa ada bergelombang atau tidak rata, itu kemungkinan besar adalah penyebabnya dari rotor disk atau cakram yang bergelombang. Itu Pak. Ini Sobat AHpedia nih, ini bergelombang nih. Oke, baik. Ya. Jadi kalau misalnya udah bergelombang seperti ini, ada ini ya, bisa untuk penanganannya itu bisa dilakukan. Salah satunya adalah bubut cakram. Ya. Bubut cakram. Terus kalau misal itu bisa dilakukan kalau ini ya kondisi ketebalan cakramnya masih memenuhi standar. Ada syaratnya berarti? Ada syaratnya Pak. Jadi tidak sembarang dibubut. Iya, ada ketebalan standarnya Pak. Jadi kalau teman-teman melihat kondisi cakramnya udah tipis nih, dan bergelombang, ini jangan dibubut. Soalnya nanti ketahanan si piringannya berkurang ya. Takutnya pas pengereman dia pecah. Itu yang bahaya. Jadi kalau misal kondisinya masih standar, ketebalannya masih baik,
itu bisa lakukan bubut. Nah, bubut di sini ada dua cara, Pak. Ada bubut biasa, ada bubut grinding. Oh, bedanya gimana, Mas? Bedanya gini, Pak. Jadi kalau untuk yang bubut biasa, itu biasanya tuh untuk kendaraan yang ini ya, dimensinya kecil ya, Pak ya. Dimensinya agak kecil. Dan bukan untuk yang kalau beban. bukan beban berat, terus bukan untuk yang balap ya, Pak ya. Jadi untuk penggunaan biasa, itu biasanya pakai bubut biasa, yang pakai mata bubut, Nah, itu sudah cukup untuk menghilangkan getar di saat pengereman. Iya. Terus ada yang satu lagi yang sistemnya grinding ya, Pak. Nah, itu gimana bedanya? Kalau yang grinding itu nanti dia pakai mata bubut yang lebih halus lagi. Nanti finishingnya lebih halus, Pak, dibanding bubut biasa. Jadi nanti lebih mahal juga untuk biaya ininya, bubutnya. Itu biasanya ditujukan untuk kendaraan yang kecepatan tinggi, dimensinya agak besar. Iya. Itu yang kalau cuma bubut biasa, dia ini masih bisa ada kemungkinan dia masih getar. Biarpun sudah dibubut. Nah, jadi itu, Pak. Nah, Mas Aji, kalau kondisi seperti ini, apakah ini sudah bisa dipastikan sudah ada getaran di dalam pada saat kita ngerem kendaraan ini? Ya, sebenarnya untuk tahu mobilnya saat direm getar atau tidak itu sebenarnya tergantung si pengemudi dan juga kondisi rotor disknya. Misal rotor disknya itu gelombangnya baru sedikit, itu mungkin di kecepatan rendah kita rem secara mendadak, itu kemungkinan belum muncul getaran ya, Pak ya. Tapi nanti kalau misal di kecepatan tinggi kita remnya agak mendadak ya, Pak ya, itu biasanya akan timbul getar gitu. Nah, kalau semakin parah, kalau misal sudah parah, ini di kecepatan rendah pun udah getar kita rem secara mendadak gitu, Pak. Jadi ada perbedaan, Mas ya. Kalau dia masih masih gelombangnya masih kecil atau masih sedikit ya? Iya. Berarti di kecepatan tinggi pun dia belum tentu bergetar. Belum tentu, Pak. Jadi cara mendeteksi dia bergetar itu di caranya, Pak, ngeremnya tiba-tiba atau ngerem pelan gitu sebenarnya? Oh iya. Biasanya kita ngerem tiba-tiba ya, Pak. Ngerem tiba-tiba, misal kondisi jalan sepi, kita mau coba tahu kondisi rotor disknya atau performanya sistem remnya masih bagus apa enggak. Kita bawa kendaraannya, kita pacu, terus kita rem secara mendadak. Tapi maksudnya tidak langsung berhenti, bukan ya? Iya. Ini mendadak dalam artian untuk mengetahui cakramnya bergetar apa enggak gitu. Berbeda kalau misal cuma ngeremnya tipis-tipis, itu dia bisa jadi nggak getar ya. Gitu, Pak. Jadi pada saat kita kecepatan tinggi, kita kasih beban rem itu pelan-pelan, keras kayak gitu ya. Semakin keras gitu ya. Iya, dinamikanya seperti itu, tapi dengan agak lebih cepat. Gitu. Bukan dengan perlahan. Tidak perlahan sama aja dengan ngerem biasa. Kalau ngerem agak mendadak kan otomatis respon kaki kan lebih cepat. Set gitu, dia nanti langsung pasti akan kerasa gitu. Gitu, Pak. Getarnya nyampe setir gitu. Sampai ke setir itu kerasanya ya. Terus di kaki kanan ya. Kaki kanan yang buat pedal rem. Iya, dia nanti kerasa gitu. Kalau misal udah parah, pengemudi pun selain penumpang pun bisa kerasa itu yang bagian depan kiri. Iya. Wah, tuh Sobat Topedia. Nah, Mas Aji, kan Mas Aji bilang tadi ada standar bahwa ini masih bisa dibubut dan tidak bisa. Iya. Gimana cara melihat standarnya bahwa ini masih bisa dibubut? Sebenarnya untuk pengukuran standar atau tidak standarnya itu sebenarnya kita menggunakan menggunakan mikrometer. Iya, jadi nanti ada ukuran standar berarti? Ada ukuran standarnya, speknya itu jadi beda-beda tuh, Mas? Beda-beda tiap pabrikan. Jadi misal udah limit ya dia nggak bakal bisa dibubut, tidak direkomendasikan untuk dibubut. Iya. Nah, berapa kali sebenarnya kita bisa melakukan pembubutan? Pokoknya sekarang nih, dibubut. Nggak tahu apa sebabnya atau nanti kita tanya lah ya apa penyebabnya. Terus dibubut lagi. Itu masih bisa nggak sih?
Masih bisa. Oh. Dalam artian gini Pak. Oke. Sebelumnya kita udah ukur, ini hasilnya masih memenuhi standar. Oh, taruhlah di sini kan, standarnya. ini speknya sekitar 22 mili ya Pak ya. 22 mili. 22 mili ketebalannya. Oke. Nah untuk limitnya adalah 20. Oke. 20 mili. 20 mili Ya. limitnya. Terus kita ukur ternyata tebalnya masih 21 mili. Oke. Nah kita bisa lakukan bubut. Oke. Bisa lakukan bubut. Terus karena mungkin yang sebelumnya cuma nggak terlalu gelombang. Oke. Otomatis ketika dibubut dia kan ini Pak, cuma sedikit yang kemakan. Yang diambil ya. Iya, Oke, baik, yang makan. Jadi dia masih masuk spek walaupun sudah dibubut. Ya. Nah kalau misal udah bergelombang lagi, kita ukur lagi Pak, masih masuk spek enggak dan masih kira-kira mendekati limit apa enggak. Nah itu nanti baru bisa diputuskan masih bisa dibubut atau enggak. Pak. Baik. Mas, apa penyebabnya? Apa yang indikasi penyebab rem itu bergetar? Apakah hanya tadi kan disebutkan bahwa piringannya bergelombang ya? Iya. Nah, apakah jenis kendaraan itu juga membuat rem itu cepat bergetar? Ya. Apakah mungkin yang mobil kecil, mobil besar itu pengaruh atau gimana? Sebenarnya ini Pak, kalau sebenarnya untuk rem getar ini bisa semua mobil bisa mengalami ya. Oh, biarpun dia tromol. Kalau tromol enggak? Oh, tromol enggak. Oh, hanya untuk yang cakram ya? Ya, untuk yang cakram. Baik. Ya, kalau tromol nanti kan biasanya ini bunyi. Kalau misal dia ini ya rem gelombang. Dia nanti kalau iya ada gelombangnya juga ya. Iya. Oh, ya ini Mas. Itu ya. Kalau misal itu tuh ya nih, kita contohkan aja nih. Timbul bunyi. Nah, ini kalau mau tahu gelombang apa enggak, ini bisa diraba. Oh, sama juga ya? Iya sama. Oh, nah coba tapi dia. Oh, ini ada gelombang enggak? Ada gelombang sedikit sih. Tapi sedikit. untuk secara ini ya Pak, secara pengemudian, dia kan ini terutama ini kan penggerak depan ya Pak ya. Penggerak depan, jadi tenaga banyak di depan. Oh iya betul. Jadi ketika pengereman banyak aliran minyak remnya ke depan. Oke. Karena menyesuaikan gaya dorongnya ya Pak ya. Nah itu makanya lebih getar di depan dibanding yang di belakang gitu Pak. Gitu. Meskipun dua-duanya empat-empatnya rem cakram. Pokoknya kan banyak kan sekarang ya. Biasanya seperti itu Tetap Pak. yang bergetar pertama itu selalu yang di depan. Iya. Yang di depan. Apalagi soalnya dia kan penggerak depan. Kalau bisa penggerak belakang mungkin lain lagi ya. Lain karena bebannya lebih cenderung di depan. Oke. Gitu. Siap. Nah, Mas Haji. Iya Pak. Pertanyaan terakhir nih. Kan tadi kita udah ketahui bahwa ini bisa dibubut 2 kali bisa asal standar speknya itu masih masuk. Masih masuk. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau ini sudah tidak spek, berarti kita harus ganti. Ganti baru Pak. Ganti baru. Ganti baru. Ya. Nah, kalau ganti baru, perkiraan harga berapa dan perbandingan dengan yang di bubut? Sebenarnya untuk ganti baru ya, kalau untuk yang tipe ini ya Pak ya, tipe ini harganya kemungkinan sekitar piringannya sekitar 600-an ya Pak. 600-an. Jadi kalau misal kita bubut itu kalau tidak salah mungkin range harganya sekitar 100 sampai 200 ribuan. Untuk yang bubut biasa ya. Beda ya berarti. Beda ya. Sekitar 100 sampai 200 ribu. Nah itu kalau kita ganti baru ya mungkin ya itu udah separuh harga. Iya. Kurang banget ya. Iya. Berarti kalau kita sudah merasakan getar, kita lakukan bubut dulu ya. Jangan langsung ganti. Iya. Dan diukur dulu ketebalannya. Iya itu. Baik. Iya. Nah, berapa lama setelah dibubut dan kembali rusak? Nah itu ini Pak. Sebenarnya faktor yang menyebabkan piringan itu cepat gelombang itu salah satunya ini dari kampas rem ya Pak ya. Oh, kampas rem. Kampas rem. Jadi kalau misal kita kalau misal ini kampas remnya, ya kan kampas rem kan ini ya Pak ya, ada di bagian kampasnya kita ada komposisi ini ya Pak ya, asbesnya, terus campuran lainnya, material lain ya. Ya jadi kalau misal itu ada yang kampas rem yang empuk dan kampas rem yang keras. Nah itu kalau misal kampas rem yang keras ininya yang korbannya ini. Iya. Disc brake-nya. Iya, disc brake-nya yang gampang habis. Oke. Kalau kampas rem yang lembut, original. Komposisinya lebih bagus, dia yang habis adalah
kampas remnya, bukan piringannya. Ya, piringannya memang nanti seiring waktu ya memang dia akan ada ini ya, mengalami keausan. Tapi kalau di sini yang kalau misal keras, yang habis ini nanti dari rotor disknya. Itu Pak. Baik, terima kasih Mas Haji. Informasi yang menarik biar menjelaskan kepada Sobat Hapedia kenapa harus dibubut dan kenapa harus beli baru. Iya benar ya kan? Pak. Nah, jadi penyebabnya sudah dijelaskan oleh Mas Haji dan mudah-mudahan Sobat Hapedia bisa memahaminya. Kalau memang masih spek bisa dibubut. Iya. Ya kan? Kalau sudah nggak spek ya harus ganti baru. Iya. Oke, baik. Oke Pak. Oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Siap. Jangan lupa untuk secara berkala melakukan servis atau pengecekan rem ya Pak ya. Oke. Ya karena memang sistem rem kan penting untuk keselamatan. Bener. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.